ini di Super Corp, Lois Lane, Mercy Graves, Lex Luthor si botak licin, dan putrinya Lena Luthor bersama-sama berjuang untuk mencari titik lokasi keberadaan Superman dan Marilyn Moonlight setelah mereka menghilang menghadapi serangannya Mr. Graves. Di saat Luthor menjelaskan kekuatan Marilyn Moonlight yang berasal dari tingkat spektral, dan dia juga sudah menjalankan uji awal oleh pikiran utama Departemen Forensik, Lena Luthor langsung menyanggah pernyataan ayahnya bahwa hal itu buang-buang waktu saja. Lena menjelaskan bahwa semua itu oleh karena efek serangan musuh baru-baru mereka selama ini, yaitu Parasit, Silver Banshee, dan terakhir adalah The Chain, di mana Mr. Graves menggunakan kryptonit untuk menciptakan reaksi yang berbeda-beda pada korban mereka. Tiba-tiba alarm menara berbunyi dan Mercy memeriksa monitor. Mercy Graves menyatakan dimanapun Superman sekarang berada, maka mereka sangat membutuhkannya untuk tinggal di sana. Inilah Superman volume ke-6 edisi ke-10 pada judul Into the West, di mana Superman terjebak kembali ke masa lalu Metropolis di zaman koboi. Saat itu di awal abad ke-19, Superman mengendarai kuda berwarna putih dan rekannya Marilyn Moonlight mengendarai kuda transparan mereka yang sedang berjalan ke suatu tempat. Dalam narasinya, Clark Kent menuliskan surat kepada Lois bagaimana dia menceritakan pengalamannya di dunia koboi dan dia merindukan orang yang dicintainya. Ternyata Clark Kent dan Marilyn Moonlight menemukan kereta wagon yang hancur berantakan. Kereta tersebut telah dibantai dengan senjata laser. Meskipun Superman selamat dari pertempurannya dengan The Chain yang sebelumnya, yaitu di edisi yang ke-8, namun Superman masih membutuhkan perawatan yang serius untuk kesembuhan efek kriptonit yang dideritanya. Dan dengan kembalinya mereka ke masa lalu ini, telah mendapatkan sosok Marilyn Moonlight yang nyata di siang hari. Marilyn pun menyatakan bahwa siapapun orang yang telah melakukan pembantaian terhadap orang-orang itu, mungkin pelakunya memiliki teknologi canggih. Dan itu ya tentu saja dapat membawa mereka pulang ke tempat asalnya Superman. Superman pun menjelaskan sepertinya dia tahu siapa orang itu. Namun sebelum mereka untuk menemuinya, Clark Kent pun bersikeras untuk menguburkan dulu mayat-mayat itu. Di sebuah tempat minum-minum bar zaman koboi, disitulah berkumpulnya para penembak koboi. Di sana ada seorang pria yang bernama Terraman alias Tobias Manning yang sedang bermain kartu dengan pria yang lainnya. Lawan main kartunya si Terraman merasa dicurangi yang kemudian membentaknya. Terraman pun menjadi marah dan langsung melemparkannya keluar bar. Superman dengan tepat menyimpulkan bahwa musuh lamanya Terraman, seorang koboi yang berusia berabad-abad yang diculik oleh alien, dan dia memang adalah satu-satunya pelaku yang membantai kereta wagon, di mana sebenarnya Terraman memperoleh teknologi canggih untuk melakukan perjalanan melintasi waktu dan telah kembali ke era asalnya dari abad ke-21 menggunakan teknologi canggihnya untuk meneror Metropolis. Saat itu setelah dia melemparkan lawan mainnya, wanita tua yang terungkap adalah ibu dari Graves dan Farm yang nantinya akan mengubah masa depan Metropolis, ibu tua itu menemui Terraman. Dia bertujuan untuk menyewa Terraman agar menangkap seorang bandit. Bandit itu adalah Clark Kent untuk membawa kembali apa yang telah dicuri dari mereka. Terraman dengan senang hati menerima pekerjaan itu, mengatakan kepada ibu Graves dan Farm bahwasanya bandit yang diincarnya akan dia selesaikan. Namun baru saja dia berkata demikian, pintu bar di tempat mereka itu dimasuki oleh Clark Kent. Superman masuk ke tempat mereka, memanggil nama Terraman untuk keluar bar. Terraman pun menyadari bahwa kehadiran Superman ke zaman ini tidak memiliki kekuatan yang penuh dan dia menantangnya untuk baku tembak. Tantangan itu ya langsung sajalah disetujui oleh si Clark Kent, kan gitu. Nah, di saat mereka saling berhadapan ala cowboy, Terraman pun menembak jatuh si Clark Kent. Namun sayangnya tembakan itu ternyata tidak membuat Clark Kent terluka sedikit pun. Clark Kent pun melayang ke udara, menunjukkan bahwa dia lebih kuat daripada yang diyakini Terraman. Terraman pun kemudian menjadi bertambah geram. Kegeramannya langsung menembakkan peluru bertubi-tubi ke tubuh Superman, sehingga orang-orang yang berada di sekitar mereka menjadi ketakutan. Para penduduk mencoba menyelamatkan diri mereka yang
kepanikan. Saat itulah digunakan kesempatan oleh Teramen untuk melarikan diri dengan kendaraan canggihnya. Namun di saat dia akan melarikan diri, tindakannya itu digagalkan oleh Marilyn Moonlight. Peristiwa itu membuat seorang pelayan wanita bar berkulit hitam yang melihatnya menjadi melotot saking terkejutnya yang berada di luar batas pikiran manusia. Ya, berada di luar nurul dia. Akhirnya si Superman pun berhasil melumpuhkan Teramen dan memenjarakannya. Superman pun kemudian mengambil peralatan canggih mesin waktu miliknya si Teramen dan mengatakan kepada Marilyn Moonlight bahwasanya penjahat itu akan dikembalikan ke tempat asalnya oleh beberapa teman lamanya. Apa yang telah dia lakukan pada zaman ini akan membuat masa depan Metropolis berubah. Saat mereka berjalan, ibu tua dari Pram dan Graves melihat mereka menjadi bertambah geram. Marilyn pun sempat mengangkat topinya ke seorang pelayan wanita berkulit hitam. Ya, wanita itu adalah yang dikenali Superman sebagai dirinya Moonlight di masa lalu. Disinilah kemudian Marilyn Moonlight pun menceritakan jati dirinya bahwa setelah kejadian di hari itu, dia terinspirasi untuk menjadi seorang vigilante tanpa kekuatan yang dikenal sebagai Spirit of Metropolis. Dan setelah banyak petualangan yang dia lalui, akhirnya dia pensiun dan meninggal dalam keadaan yang tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya, tetapi kemudian dia dibawa kembali oleh ilmu pengetahuan modern sebagai sosok hantu yang ada di abad ke-21, yang kemudian mereka pun melakukan perjalanan kembali ke masa sekarang dengan menggunakan mesin waktunya Teramen. Dan ketika mereka tiba di masa sekarang, Marilyn pun menghilang untuk di malam hari. Sebelum Moonlight menghilang, Superman sempat berjanji kepadanya bahwa mereka berdua akan menemukan misteri siapa yang telah membawanya kembali ke zaman sekarang. Superman pun kemudian terbang ke luar angkasa untuk mengisi ulang kekuatan penuhnya. Lalu dia pun pergi ke Daily Planet untuk menemukan Lois. Namun sayangnya ketika dia tiba di Daily Planet, dia tidak menemukan wanita yang dicintainya di Daily Planet tersebut. Dia pun bergegas terbang ke Supercorp. Mana tahu pula ya kan ada si Lois Lane di situ. Namun ternyata ketika dia berada di Supercorp, tempat itu terlihat sepi. Tiba-tiba nih Lena Luthor yang berlari kepanikan yang berada di ruangan sudut jalan yang ada di ruangan itu bertemu dengan Superman dan mengatakan kepadanya bahwa Superman harus melarikan diri. Nah, sebelum akan melakukannya, tiba-tiba nih ada bom gas kryptonit yang muncul depan mereka dan meledak. Ledakannya itu membuat Superman menjadi melemah dan kemudian dia diserang oleh Lex Luthor Revenge Squad. Mereka adalah Mr. Graves, Dr. Pram, The Giant, dan sosok yang tidak dikenal dalam pakaian perang armor Lex Luthor.